Baik. Oke, jadi materi hari ini adalah yang diumumkan. ini yang kemarin ya. Oke, integral yang menghasilkan arc tangen. Jadi, kalau kemarin kita punya perkalian dua buah apa namanya fungsi, maka kalau fungsi itu bukan turunan salah satu fungsi lainnya, maka kita bisa selesaikan dengan integral parsial, gitu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan membawa fungsi yang diintegral itu ke bentuk yang menghasilkan arc tangen. Jadi, integral seperti apa yang menghasilkan arc tangen? Jadi, bentuknya seperti ini. Kalau kita punya integral, lalu di atasnya konstanta 1 gitu ya. 1/1 plus x kuadrat dx. Jadi variabel di sini tuh dengan di sini sama. Maka integral ini langsung aja arc tangen x. Sebetulnya ini arc tangen x/1 gitu ya. Nah, satu ini sebenarnya satu kuadrat. Jadi secara umum bentuknya seperti ini. Kalau kita punya integral 1/a kuadrat plus x kuadrat dx, maka ini hasilnya langsung 1/a, jadi ini diambil a-nya, arc tangen x/a, gitu ya, plus c. Jadi nanti kalau kita punya soal, kemudian kalau bisa kita bawa ke bentuk ini, nanti hasilnya adalah arc tangen sesuatu, gitu ya. Nah, jadi yang diperhatikan adalah fungsi yang bisa dibawa ke sini tuh bentuknya fungsi pecahan. Ada konstanta di atas, kemudian di bawah ada penyebutnya. Jadi fungsinya di dalam penyebut. Ya, oke. Kemudian satu lagi, misalnya kita punya persamaan kuadrat, integral 1/x kuadrat plus 2bx plus c. Kita tahu bahwa kalau kita punya x plus a kuadrat, itu kan hasilnya x kuadrat plus 2ab, plus 2a plus a kuadrat gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini nih, persamaan kuadrat, maka ini kita ubah menjadi bentuk x plus b dikuadratkan. Gitu. Nah, b-nya itu adalah separuhnya sini. Jadi sehingga persamaan ini hasilnya adalah bentuknya yang bisa kita ambil ya. X kuadrat plus lalu koefisien yang di X ini anggaplah dia 2bx. Karena nanti kita mau ambil separuhnya gitu. Lalu plus C. Nah, kalau kita sudah punya apa namanya X plus B dikuadratkan gitu ya, itu nanti bisa kita anggap sebagai X di sini. Nah, kekurangannya nanti bisa ditambahkan di sini gitu. Ini mungkin lebih jelasnya kita coba pakai contoh ya. Contoh yang pertama. Nah, ini ada konstanta 1/3 plus X kuadrat. Ini kan bisa sudah sama dengan bentuk yang bisa dibawa ke bentuk arkes. Jadi tiganya ini adalah akar 3 yang dikuadratkan gitu ya. Sehingga hasil dari integral ini adalah arkes tangen lalu dikalikan 1/akar 3. Jadi di sini tuh rumusnya kita harus ingat bahwa rumus di sini adalah a kuadrat plus x kuadrat. Jadi akarnya 3. Jadi 1/akar 3 arkes tangen x/akar 3 gitu ya. Jadi ini selalu sama. Contoh yang kedua, 1/x kuadrat plus 9. 9 ini berarti kita anggap sebagai 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1/3 arkes tangen x/3. Kalau 9-nya di depan, Bu, boleh nggak? Boleh, sama. Kan penjumlahan itu komutatif ya, dibolak-balik sama. Gitu. Kemudian, nah ini contoh yang berikutnya. Ini saya tulis ulang aja biar kita tahu. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka ini itu harus diubah dalam bentuk eh bentar, ini nggak pakai gas. Gini, lalu ini Ayo. separ. Nah, kemudian ini diambil separuhnya 2. Jadi kita buat nanti begini, x plus 1 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan.
Nah, kalau kita punya seperti ini kan, ini kalau dijabarkan kan X kuadrat plus 2 kali X kali 1. Jadi 2X. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya. Nah, X kuadrat plus 2X-nya sudah sama. Tapi ini kok 5, padahal kalau ini dijabarkan tuh masih 1, jadi kurang 4. Jadi harus ditambah lagi plus 4 gitu. Nah, ini kalau sudah begitu, berarti ini sudah sama kayak rumus yang pakai yang menghasilkan arkes tangen. Jadi ini kita ubah lagi, ini kan sama aja dengan 4-nya ini 2 kuadrat. Gitu ya. Jadi ini hasilnya sama dengan, tinggal dimasukkan aja. 1/2, ya, setengah. 2 itu dari sini. Lalu arkes tangen ini per 2. Ini plus C. Gitu ya. Jadi kita bawa ke bentuk arkes tangen. Oke, ada yang ditanyakan ini? Masih bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. Eh, masih ingat kalau kita punya integral 1/x dx itu hasilnya ln x plus c, gitu ya. Nah, lalu dengan cara substitusi atau kalau ada salah satu sukunya atas bawah itu turunannya, maka kita bisa bawa ke bentuk ln. Jadi yang atas itu turunannya bawah itu tuh pasti hasilnya ln, karena ini bisa dibawa ke belakang dengan cara diintegral, gitu ya. Contohnya, misalnya gini. Saya kasih warna beda. Nah, ini tuh kita nanti gabungan antara arkes tangen dengan len. Jadi tuh gini, kalau kita punya bentuk seperti ini, kan kita lihat nih apakah bagian pembilang itu turunannya bagian penyebut. Gitu ya, apakah yang atas ini turunannya yang bawah. Jadi kalau kita membayangkan tuh bagian bawah itu kan X kuadrat plus 2X. Kalau diturunkan, ini kan 2X plus 2. Jadi sebetulnya sudah betul ya. Jadi, nah ini tuh bisa dibawa ke sini. Ini mundur 2X plus 2 itu mundur ke belakang. Mundur ke belakang itu berarti diintegral. Integralnya 2X itu adalah X kuadrat. Gitu kan. Kemudian integralnya 2 itu 2X. Nah, kalau diturunkan kan seperti ini. Tapi kan dia nggak sama dengan yang bawah. Jadi kalau kita biar sama, kita tambahkan aja 4. Toh 4 kalau diturunkan 0, tidak mengubah nilai di sini. Nah, jadi ini sekarang kalau ini sudah mundur ke belakang, ini dihapus ya, 1. Jadi ini tuh mundur ke belakang sini. Jadi ini sudah sama. Nah, karena ini sudah sama, berarti ini hasilnya adalah ln X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, gitu. Gitu ya. Nih, jadi mundur aja. Terus sekarang kita coba lagi contoh kedua. Saya kasih warna beda biar nggak bingung, biar nggak nyampur. Oke, nah sekarang kita coba yang ini. Bagian penyebut kalau diturunkan itu adalah 2X plus 6. Itu kan ya? 2X plus 6. Sedangkan yang atas itu kok X plus 5. Kalau di atas jadi 2X, jadi kita umpamakan begini dulu. Turunan yang bawah itu 2X plus 6. Coba kalau ini begini, gitu kan? Nah, gitu ya. Ini kalau kalau di eh, padahal soalnya kan X plus 5. Jadi ini kan harusnya separuhnya kan. Nah, separuhnya dikalikan di sini. Jadi ini, nah gitu.
Ini kan nanti kalau dikalikan jadi 2X kali setengah jadi X, sudah betul. Lalu 6 kali setengah 3, padahal di sini 5. Jadi di sini harus ditambah 2. Jadi ini kita kurung sendiri. Ini kita kurung sendiri gitu. Ini kalau apa namanya dijumlah 2X plus 6. Jadi ini nanti jadinya 3 ya. Terus ditambah 2 jadi 5 gitu. Nah, jadi nanti integralnya sendiri-sendiri. Ini sekarang dipisah. Ini dijadikan sendiri di sini. Oke, 2. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita coba baca 2X plus 6 kan dikalikan setengah jadinya X plus 3. Lalu padahal soalnya itu plus 5, jadi harus ditambah 2 supaya sama gitu ya. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita dipisah nih, ini dx, ini juga dx. Nah, sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Yang ini, integralnya ini kan bisa mundur ke belakang. Jadi ini 1, terus ini dimundurkan ke sini nih. Mundurnya adalah X kuadrat, tadi kan 2X ya, jadi X kuadrat, lalu plus 6X plus 13. Jadi disamakan dengan sini. Lalu yang 2, ini pakai cara yang, karena nggak bisa len, jadi harus pakai cara yang arkas tangan. Jadi ini sekarang dipecah. X kuadrat plus 6X, ini kalau dibuka, diambil setengahnya 6. Jadi ini X plus 3 kuadrat. Nah, ini kan berarti X kuadrat plus 6X plus 9. Padahal di sini 13, jadi hanya kurang 4. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah begini, sudah bisa kita cari integralnya. Ini sama ini kan sama, berarti ini len ya. Nah, ini hasilnya adalah len ini. Kalau yang ini, ayo. 2 arcus tangan penyebutnya X plus 3. Lalu di sini, ini kan 4, itu artinya 2 kuadrat. Jadi diambil akarnya 4. Ya, sorry, ini integralnya udah hilang ya. Pas. Oke, ini juga integralnya sudah hilang, Mas. Busan anjir. Hmm? Udah. 2 kali arcus tangan X plus 3 per 2. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini masih lanjutannya ini ya, jadi warnanya merah.
Oke, aman? Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya ya. Absen itu Yang absen. soalnya 4 saja ya, nanti yang 4 tugas. Dicoba sendiri. Oke? Apa? Wah! Tuh. Oh tuh. Saya pakai yang sini ya. Yang 5, 6, 7, 8. Biar. Oke, sekarang kita coba latihannya. Nomor 5. Integral. Kok 2? Integral 3x plus 2 per x kuadrat plus 4x plus 7 dx. Nah, yuk. Sekarang kalau ini gimana? Lihat turunan yang di bagian bawah. Lihat bagian penyebut. Ini kalau diturunkan itu 2x plus 4. Oke? Berarti saya tulis dulu. Berarti kalau begitu, kalau ini 3x, padahal harusnya 2x, itu kan berarti gimana? Dibagi 3 kali 2, jadi 2/3 ya. Harusnya 2x nih, bukan 3x kan gitu ya. Jadi harusnya dibagi 3 dulu, nanti dikali 2. Berarti 2/3 ya. Sini, ini kita kalikan 2/3. Itu, jadi ini nanti kita punya ini 2x plus 4. Padahal di sini apa namanya? Sini ini. Saya tuliskan di sini ya. Turunan dari x kuadrat plus 4x plus 7 gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan 2x kan jadi dikalikan 2/3 jadinya 2x. Sementara yang 4 kalau dikalikan 2/3 itu jadi 8/3. Padahal di sini 2. Jadi kelebihan kan? Nah, berarti ini kalau kelebihan berarti harus dikurangi gitu. Saya ulangi ya. Ini kan 3x, nanti kan dikalikan 2/3. Kenapa 2/3 ini muncul, Bu? Karena harusnya ini bukan 3x, harusnya 2x. Karena turunannya x kuadrat itu adalah 2x. Nah, dari 3x supaya menjadi 2x kan harus dikalikan 2/3. Nah, 3x kalau dikalikan 2/3 itu hasilnya 2x. Yang 4 ini juga harus dikalikan 2/3. 4 dikalikan 2/3 itu adalah 8/3. Nah, padahal di sini 2. Jadi kan kelebihan 8/3 supaya jadi 2 kan berarti harus dikurangi berapa? 8/3 harus jadi 6/3. Jadi dikurangi 2/3. Ini gitu ya. Ini dx. Udah. Nah, sekarang tinggal dijadikan dipisah. Yang 2/3 itu yang miliknya ini aja. Nah, yang ini di sini.
2/3 ini, hasilnya kan di atas ya. Eh, ini saya buatkan begini dulu. Penyebutnya sama. Lalu di sini 2/3. Sekali lagi 2/3 itu bukan karena ini 2/3 ya. Tetapi karena kelebihan. Jadi ketika 4 dikalikan 2/3 itu 8/3. Padahal soal aslinya itu 2. Bagaimana caranya 8/3 itu jadi 2? 2 itu adalah 6/3. Jadi dari 8/3 supaya jadi 6/3 harus dikurangi 2/3. Gitu ya. Oke, saya copy. Saya kasih warna putih biar enggak. Nah, sekarang ini boleh diletakkan di depan di sini. Oh, sorry, ini ada integralnya. Maaf. Ini ya. Nah, lalu ini boleh ke depan. Ini 1, 2/3-nya ditaruh sini. Kebetulan sama nih pengalinya. Nah, gitu. Sudah, kalau ini tinggal dicari hasilnya aja nih. Ini kan mundur ke belakang. Mundur ke belakang itu sama dengan bagian penyebut. Karena tadi kita sudah merancang supaya sama dengan penyebutnya, kan gitu ya. Nah, yang ini karena sudah mundur ke belakang, ini 1. Ya, sekarang kita hitung integralnya. 2/3 kali ini len. Ini karena sudah sama bagian penyebut dengan sini, anggap dia variabelnya. Ini. Lalu yang ini oh masih sama ya. Berarti ini sekarang kita buka separuhnya 4, 2. Berarti ini kita buat menjadi X plus 2. Nah, ini kan kalau dijabarkan X kuadrat plus 4X plus 4. Padahal di sini 7, jadi kurang 3. Gitu. Nah, kalau sudah begini, ini pakai rumus Arkesnya tadi. 2/3 Arkes tangen. Ini X plus 2 per akar 3. Gitu. Plus C. Selalu terakhir C ya. Oke. Ini kalau ada pertanyaan, saya dekat ya. Saya copy dari sini dulu. 5X plus 1 per X kuadrat plus 6X plus 13. Plus 6X plus 13. Oke, caranya Kak tadi yuk. Gimana? Di bagian bawah itu 2X plus 6. Jadi ini harusnya itu supaya bisa dibawa ke bentuk len itu 2X plus 6. Tapi ini 5. Jadi harus kali 2/5. Di sini. Nah, ini kan kalau 5X dikali 2/5 kan jadinya 2X ya. Sorry. Plus 6 ya. 3 di sini. 2X plus 6. 2X. Ya, ini plus 2. Oke.
Jadi ini 2X lalu 1 kali 2/5. 2/5. Padahal harusnya 6. Jadi gimana? Kurang ya? Harus ditambah. Oke, saya ulangi ya. 2/5 kali 1, 2/5. Padahal seharusnya 6. 6 kalau itu adalah kalau 6/5. 30/5. Sebentar. Saya mute dulu ya. Saya ke distract. Tolong Oke, nanti kalau mau nanya baru di unmute ya. Saya ke distract suaranya soalnya. Oke, ke sini yuk. Jadi bagian atas harusnya 2X plus 6. Saya tulis dulu. Turunan di sini ya. Ini tadi miliknya sini ya. Kalau di sini. Nah, yang ini turunan dari X kuadrat plus 6X plus 13 itu adalah 2X plus 6. Nah, sini ketika kita, tapi ini 5X yang harus dijadikan menjadi 2X, jadi harus dikalikan 2/5. Tapi itu berakibat pada 1 kali 2/5 itu 2/5. Nah, padahal dia harus sama dengan 6. 6 itu 30/5. Jadi ini masih kurang 28/5. Gitu ya. Jadi ini 2/5 ditambah 28/5. Oke. Tapi kemudian ini dipisah. Jadi ini nanti jadi 1 kali 2/5 ya. Nah, sekarang kita pisah. Yang ini sendiri. Ini plus integral. 28/5. Terus penyebutnya sama. Nah, jadi kalau dibaca 5X kali 2/5 2X lalu plus 1 kali 2/5. Kemudian ditambah 28/5. Jadi 2/5 ditambah 28/5 kan 30/5. Itu sama dengan 6X. Ya. Nah, oke, sekarang ini kita lanjutkan. Sini. Ini diletakkan di depannya. Ini 1 diletakkan di sini ya. Kemudian yang ini samakan. Dia mundur, jadi ini sudah 1. Jadi yang apa namanya 5X plus 1 tuh mundur ke belakang. Ini biar di sini dulu deh. Biar gini dulu. Baru baris bawahnya aja ya. Oke, nah ini sekarang dimundurkan. Eh, 1. Ini mundur ke belakang ya 5X plus 1-nya. Kecilkan dikit ya. Enggak. Oke.
Nah, yang ini sama, dibuat ke dalam bentuk arkes tangen. Ambil separuhnya 6. Jadi ini X plus 3. Ini 6-nya dihapus. Nah, gitu. X kuadrat plus 6X plus 9. Kalau ini 13, berarti ini hanya kurang 4. Ya, sekarang kita bisa lihat hasilnya. 2/5 ini hasilnya aduh, kehapus. Banyak ini ya, sama kayak penyebutnya. Lalu plus 28/5 kali arkes tangen X plus 3 per akarnya 4, 2. Ini plus C. Sebentar ya. Ngeheng. Ini kok nggak bisa. Saya kontrol Z dulu ya. Oke. Ya, itu. Ini hasilnya terakhir begini. Ini yang nomor 5. Lanjut ya. Nomor 7. Iya, Ya, Bu. copy lagi. Ada pertanyaan? Belum. Oke, aman ya. Nanti tugasnya dicoba ya, biar tahu eh, kalian paham atau tidak. Iya, Bu. Oke, 7. 4X plus 1. Penyebutnya X kuadrat min 6X plus 13. Ini ya. Oke, kita lihat. Ini turunannya 2X min 6. Sementara di atas ada 4X. Berarti dibagi atau dikalikan. Ini tuh nanti tuh bayangannya ini kan mundur tuh. Mundur di luar, di belakangnya D, itu kan dia jadi di X kuadrat min 6X. Nah, padahal D atau turunan dari X kuadrat min 6X plus 13 itu kan 2X min 6. Nah, padahal di sini soalnya 4X. Jadi ini harus dikalikan 2 gitu ya. Karena kan ini nanti ini jadi 1 nih gitu. Tapi nanti ini kita hitung dulu. Nah, 4X plus 2, kalau saya langsung begini, langsung kita bagi 2 nih. Ini 1, D-nya itu kan nanti dibawa gini kan. Ini kan turunannya 2X min 6, padahal ini 4X nih, berarti dikalikan 2, gitu ya, 4X. Nah, 4X, lalu kan min 6 kali 2, jadi min 12. Padahal di sini plus 1. Min 12 supaya jadi 1, berarti harus ditambah 13. Jadi, ini ditambah 13 per ini. Nah, gitu. Jadi membacanya tuh D. Ini kan turunannya ya 2X min 6. Kali 2 berarti 2X min 12.
min 12. Padahal aslinya soalnya 4x plus 1. Berarti kan kurang 13 kan? Karena min 12 supaya jadi 1 harus ditambah 13. Sehingga muncul angka 13 di sini. Ya, itu karena dari turunannya min 6 dikali 2. Jadi min 12. Oke, kalau sudah gitu terus sekarang tinggal kita integral. Yang ini sudah bisa langsung learn. Nah, yang ini harus dibuat menjadi arkes tangan. Ambil separuhnya 6. Ini nanti x min 3 kuadrat. Ini kan jadi x kuadrat min 6x plus 9. Min 6x-nya kita buang. Ini x kuadrat min 6x plus 9. Nah, harusnya itu 13. Jadi harus hanya tinggal menambah 4. Ya. Nah, ini sama ini kan sama nih. X kuadrat min 6x plus 9 plus 4 jadinya ini. Ya. Udah, kalau gini sudah tinggal cari hasilnya. Ini len, jadi 2 kali len. Ya, plus ini 13 kali arkes tangan. X min 3 per 2. Ya. Oke, itu nomor 7. Satu lagi, 3x min 2. Saya copy lagi. Penyebutnya x kuadrat min 4x plus 7. Oke, ini sama dengan ini saya tulis dulu. Ini kan nanti jadi 1 ya. 1, dia akan mundur ke belakang. Karena ini dibawa ke bentuk len, jadi pasti sama dengan penyebutnya. Nah, sekarang kita cek. Ini kalau diturunkan, itu 2x min 4. Padahal di sini 3. Berarti harus dikalikan 2 per 3. Ya, karena turunannya 2x, padahal soal aslinya 3, jadi harus dikalikan 2 per 3. Nah, 2x min 4, min 4-nya juga dikali 2 per 3, jadi min 8 per 3. Padahal di sini min 2. Min 2 itu kalau dijadikan per 3, dia min 6. Jadi min 8 per 3, supaya jadi min 6 per 3. Dia harus ditambah 2 per 3. Jadi ini plus integral. Ini 2 per 3. Ya, ini tambahannya sini nih. Nah, gitu ya. Kita cek lagi ya. 2x min 4. 2x kali 2 per 3 itu... salah. Kebalik ya. Ini 3 per 2, maaf. 3 per 2. 2x min 4. 2x kali 3 per 2 itu 3x. Lalu min 4 kali 3 per 2 itu adalah min 6. Padahal di sini min 2. Jadi harus tambah 4. Oh, gitu. Ya, min 4 kali 3 per 2. Karena tadi kebalik ya. Jadi angkanya berubah. Min 4 kali 3 per 2 itu min 6.
Padahal soalnya hanya min 2. Oh, berarti kelebihan 4, gitu kan? Berarti di sini ditambah 4. Jadi nanti di sini ada min 2, min 6 plus 4, jadi min 2. Gitu ya? Oke, sekarang kita copy. Ini bentuk len. Yang ini ambil separuhnya 4, dimasukkan ke sini. Ini min 2. Min 4-nya dihapus. Cek lagi. X kuadrat min 4x ditambah 4. Padahal soalnya 7. Berarti hanya kurang 3. Gitu ya. Jadi X kuadrat min 4x plus 4 ditambah 4 jadi plus 7. Udah sama kayak gini. Nah, ini berarti sudah tinggal, mungkin masih ini dulu ya, jangan dia agak bingung. Ini saya kasih ini dulu. Nah, lennya baru di sini. Juga sama. Ini 4, arcus tangan. X min 2 per akarnya 3. Plus C. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau nanya Bu. Silakan, yuk. Itu yang DX itu cara kita cara kita mengetahui bilangan DX itu gimana Bu? Yang mana? Contohnya nomor berapa? Ya ini nih yang 8 atau 7 kan ada DX itu Bu. Oh, Ini ini. ini tuh saya coret ya. Nah, ini loh Bu. Hmm. Sama Oh, ini. ini. Hmm. Nah, cara kita mengetahui itu tuh gimana Bu? Oh, mengetahui pengali ini ya? Nah, iya. Oh. Jadi tuh gini. Pertama, langkah pertama adalah di DX ini belakangnya ini diganti sama dengan penyebut. Jadi yang semula DX berubah jadi D dari X kuadrat min 4X plus 7. Gitu ya. Ini kan semula belum ada nih. Tapi yang 3X min 2 ini jadi 1, jadi angka 1, terus D-nya, X-nya itu jadi sama kayak penyebut. Gitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, lalu ini tuh harus sama dengan bentuk ini. Jadi harus kita cek. D, kalau fungsi berada di belakangnya D, itu kan artinya turunan. Jadi fungsi itu harus diturunkan gitu. Nah, turunannya dari X kuadrat min 4X plus 7, itu adalah berapa? Turunannya ini. 2X kan? Iya 2X. 2X min 4. Ya, plus 7-nya kan 0. Nah, 2X. Yang diambil sebetulnya 2X dulu. 2X padahal soalnya itu bukan 2X, soalnya 3X. Kalau dari 2 supaya jadi 3, itu kan berarti dikali 1,5. Gampangnya begini, 2-nya dijadikan 1 dulu, berarti kita bagi 2 dulu. Nah, gini. Jadi yang semula 2X, kalau kita bagi 2 kan jadi X. Lalu dikalikan 3. Gitu. Oh. Terus kenapa ini harus bilangan 1 Bu? Yang mana? Yang ini. Kenapa harus Karena itu? karena kita mau bawa ke sini nih. Sorry. Kita bawa ke bentuk ini. Bentuk len. Mana lennya? Ke bentuk. Nah, nih. Jadi di sini harus 1. Berarti nggak bisa bilangan lain ya Bu? Bisa. Nanti bilangannya itu yang pengali tadi. Bilangannya itu yang ini. Ini. Tapi kan karena kita mau rumus aslinya, rumusnya len itu kan 1/x dx itu len x.
Ya, Bu. Kalau di sini 3 ya berarti nanti 3 kali ln X gitu. Karena 3 itu berarti 3 kali 1/X dx. Tetapi rumus rumus ln itu adalah integral 1/X dx gitu ya. Jadi ini dijadikan satu dulu. Nah, nanti kan dia akan mendapatkan angka lain itu dari sini. Ini 3/2. Jadinya kan kalau ini sudah jadi seper sesuatu, D sesuatu, ini sama dengan sini kan kita bisa bawa ke bentuk ln. Ini kan kayak seper Z dz, seper U du. Karena bagian penyebut sama dengan fungsi yang ada di belakangnya D, kan gitu ya. Jadi ini ln, terus nanti dikalikan yang bagian depan ini, gitu. Agak paham? Insya Allah. Oke. Nah, pada saat kita mengalihkan ini, itu kan berdampak terhadap semua suku-suku dari fungsinya. Ini kan kalau tadi diturunkan itu 2x min 4, maka yang dikalikan 3/2 tidak hanya 2x, min 4-nya juga gitu. Jadi 2x kali 3/2 itu 3x, min 4 kali 3/2 jadi min 6, kan gitu ya. Padahal soalnya min 2. Bagaimana caranya supaya min 6 itu jadi min 2? Nah, solusinya ya ditambah 4. Jadi kita tambah satu suku 4. Jadi ini gabungan dari depan itu rumusnya akhirnya ketemunya sama kayak gini, 3x min 2. Itu karena soalnya kan tidak boleh berubah. Kita hanya memanipulasi bentuk, tapi tidak mengurangi soal asli, tidak mengubah soal asli. Gitu. Soal aslinya tetap integral ini per ini gitu ya. Nah, ini sudah bentuk ln, jadi ini menjadi ln x kuadrat min 4x plus 7 kali pengalinya ini 3/2. Angka di depan ini tuh sama kayak di atas di sini. Jadi boleh diletakkan di depan, boleh diletakkan di atasnya penyebut sini. Itu. Kalau yang bagian sini paham ya? Ampun. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Sudah, tidak ada. Oke, segini dulu ya. Nanti saya kasih soal tugas. Maaf Bu, Oh ya, silakan. izin bertanya. Boleh. Untuk nomor 6, 6. Mm-mm. itu kok 2/5, kok dikali 2/5, bukan dikali 5/2, kenapa Bu? Oh iya, saya salah ya. Sebentar, Sama sebentar. nomor 5. Oh iya, iya. Ini saya yang salah. 5/2 harusnya. Karena Ya. turunannya x kuadrat itu adalah 2x. Betul, betul. Sementara soalnya 5. Ya, terima kasih. Berarti ini beda nih hasilnya. Oke, kita ulangi ya. Berarti kalau ini 5/2, ini 5/2, 2x plus 6. 6 kali 5/2 berarti berapa? 15 ya? Oh, 15. Berarti ini, padahal soalnya 1, berarti ini min 14. Oke, ini 14. Ya, ini ada dx. Lima per 2, maaf, benar. Terima kasih koreksinya. Ini 14. Oh, ini sama ya. Ini berarti nggak perlu nih, ini udah sama nih. Ya. Ini sudah bisa langsung, oh begini aja. Ya, apa? Ini 14. Nah, gitu ya. Ya, ada lagi yang salah nggak?
Oh, ini juga nih. Saya salah ini. Ini juga 2x, ini 3/2 ya. Balik saya. Jadi ini eh turunannya ini 2x, jadi harus dibagi 2 baru dikali 3. Oh iya, saya salah nih. Nah, karena 2x plus 4, 4 itu kalau dikali 3/2 itu jadi 6, padahal di sini 2, jadi harus dikurangi 4. Sini itu 4. Nah, ini. Mungkin langsung begini aja kali. Ini ya. 2/3 ini x kuadrat. Ya, dia kan masuk di sini. Ini saya langsung aja. Ini ya. 2/3. Ini mundur ke belakang. Ini kita cek lagi 2x plus 4. Ini 3/2. Maaf, saya salah. Ya 3/2 harusnya. 2x plus 4. 2x dibagi 2 kali 3. Lalu plus 4 kali 3/2 itu berarti 6. 6 berarti harus dikurangi 4. Oke, ini betul, ini min 4. Gitu ya. Oke, sudah saya koreksi semua ya. Ini juga per 2 ya. Oke, ini nanti saya upload ke Sinau videonya juga. Terus tugasnya nanti saya tambah ya. Ada 6 untuk latihan. Besok pagi kita lanjutkan dengan pecah rasional. Kalian buka dulu PowerPoint-nya, dipelajari dulu supaya besok nangkapnya lebih gampang. Oke, besok offline ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, eh, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Ibu, Oh iya, izin bertanya. boleh. Eh, kisi-kisinya itu Mm-mm. bahas apa aja, Bu? Kisi-kisi apa? Ntar UAS. Oh, Ah, soalnya mulai dari setelah UTS. Berarti integral. aplikasi turunan sama integral. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Besok tak kasih tahu kisi-kisinya. Besok kita masih ketemu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kita akhiri dulu ya.